selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Aulia dengan NIM 21130311010 dari 3A Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait korosi. Yuk, mari kita simak materinya. Nah, apa sih itu korosi? Korosi adalah proses kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki, yaitu lingkungan yang lembab mengandung uap air dan diindikasi oleh adanya gas O2, CO2 atau H2S. Nah, perlu diketahui bahwa korosi ini sering disebut juga dengan perkaratan. Contohnya yaitu perkaratan pada paku, pagar besi, dan bahan logam lainnya. Selanjutnya yaitu proses perkaratan pada besi. Nah, proses yang pertama yaitu pada anoda, logam besi akan mengalami oksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron. Nah, elektron yang dihasilkan ini akan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi O2 dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk ion OH- dengan reaksi selnya yaitu 2 Fe solid ditambah setengah O2 gas ditambah 4 H+ aqueous bereaksi menjadi 2 Fe2+ aqueous ditambah 2 H2O liquid dengan potensial sel yang didapatkan yaitu sebesar positif 0,84 volt. Nah, potensial sel bernilai positif yaitu positif 0,84 volt ini menjelaskan bahwa perkaratan besi terjadi secara spontan. Kemudian, Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut sedemikian rupa sehingga menjadi karat besi yaitu 2 Fe2O3 NH2O. Nah, ion H+ dalam reaksi tersebut terbentuk kembali dalam hasil akhir reaksi dengan menunjukkan bahwa ion tersebut merupakan katalis dalam proses perkaratan. Nah, untuk lebih jelasnya, rekan-rekan bisa memperhatikan reaksi berikut. Nah, Fe2O3 NH2O yang dihasilkan ini merupakan senyawa oksida besi yang berwarna coklat, kemerahan, dan bersifat rapuh. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi korosi. Faktor yang pertama yaitu udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Nah, udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Faktor yang kedua yaitu zat elektrolit. Elektrolit baik asam atau garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Contohnya yaitu air hujan yang banyak mengandung asam dan air laut yang banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Faktor yang ketiga yaitu permukaan logam. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Nah, permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi. Sehingga kutub-kutub akan bertindak sebagai anoda dan katoda sulit untuk terbentuk. Dan faktor yang terakhir yaitu sel elektrokimia. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi ini lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Terdapat berbagai cara untuk mencegah korosi. Nah, untuk mencegah korosi ini terdapat 2 cara, yaitu yang pertama teknik pelapisan logam dan yang kedua yaitu teknik perlindungan katoda. Nah, mari kita bahas untuk teknik yang pertama yaitu teknik pelapisan logam. Nah, dalam teknik pelapisan logam ini yang pertama yaitu pengecatan. Terdapat 2 bahan cat besi yaitu bahan dasar minyak dan bahan dasar lateks. Nah, bahan ini cukup memberikan perlindungan terhadap logam besi
dan memberi tambah nilai estetikanya. Yang kedua yaitu pelapisan dengan plastik. Plastik merupakan bahan polimer dari hidrokarbon. Nah, cara ini juga efektif untuk melapisi beberapa alat rumah tangga dan memberi nilai estetika. Yang ketiga yaitu pelapisan dengan minyak atau oli. Nah, cara mencegah korosi selanjutnya yaitu dengan pelumuran oli atau gemu. Pelapisan besi baja dengan menggunakan oli atau gemu ini bisa dilakukan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika karena akan merusak pemandangan. Yang keempat yaitu tin plating atau pelapisan dengan timah. Timah ini termasuk logam tahan karat. Nah, proses pelapisan dapat dilakukan secara elektrolisis. Lapisan pada timah ini akan melindungi besi selama lapisan itu masih utuh. Nah, apabila terdapat goresan, maka timah ini justru mempercepat suatu proses korosi karena potensial elektroda timah ini lebih positif dari besi. Yang kelima yaitu chrome plating atau pelapisan dengan krom. Nah, krom memberikan lapisan pelindung sehingga besi yang sudah diberi lapisan krom akan mengkilap. Nah, pelapisan ini dengan krom dilakukan dengan proses elektrolisis. Nah, perlu diketahui bahwa krom ini juga dapat memberikan perlindungan meskipun pada suatu lapisan krom tersebut ada yang rusak. Nah, cara ini umumnya dapat dilakukan pada kendaraan bermotor seperti misalnya bumper mobil. Dan yang terakhir yaitu pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Seng juga dapat melindungi besi maupun lapisannya ada yang rusak. Hal ini karena potensial pada elektroda besi lebih negatif daripada seng. Maka pada besi yang terkontak dengan seng akan membentuk sel elektrokimia dengan suatu besi sebagai katoda dan sengnya akan mengalami oksidasi sehingga besi akan lebih awet. Cara yang kedua yaitu teknik perlindungan katoda atau proteksi katoda. Nah, cara yang digunakan dalam teknik ini meliputi dua cara, yaitu yang pertama pengorbanan anoda. Perbaikan pada pipa bawah tanah yang terkorosi mungkin juga memerlukan perbaikan yang mahal biayanya. Nah, hal ini dapat diatasi dengan sebuah teknik servisial anoda, yaitu dengan cara menanamkan sebuah logam magnesium atau aluminium, kemudian dihubungkan ke pipa besi melalui sebuah kawat. Lalu, logam magnesium atau aluminium itu akan berkarat, sedangkan besi tidak terkena magnesium atau aluminium. Nah, itu merupakan suatu logam yang reaktif atau lebih mudah berkarat. Cara yang kedua yaitu menggunakan arus paksa. Arus paksa adalah proteksi dengan menggunakan sumber arus yang berasal dari luar, biasanya dari arus AC yang dilengkapi dengan penyerahan arus rektifier sehingga menjadi arus DC, di mana kutub negatif dihubungkan ke struktur yang dilindungi dan kutub positif dihubungkan dengan anoda yang mempunyai potensial lebih tinggi dari struktur yang dilindungi. Nah, pada menggunakan arus paksa ini, arus listrik mengalir dari rektifier menuju anoda, lalu dari anoda melalui elektrolit ke permukaan struktur. Kemudian akan mengalir sepanjang struktur dan kembali ke rektifier melalui konduktor elektrik. Nah, hal itu dikarenakan struktur menerima elektron bukan malah melepaskan elektron, sehingga struktur menjadi terproteksi. Baik, sekian pemaparan terkait materi korosi. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye.